Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Bagas Putra Pertama dengan NIM 501332623 merupakan mahasiswa Prodi Magister Pendidikan Dasar semester 3 tahun pelajaran 2025-2026 Ganjil dari Universitas Terbuka. Hari ini saya akan mempresentasikan diskusi yang kelima, diskusi MPDR 5302 Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Nah, di diskusi 5 ini ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, saat ini banyak pembicaraan terkait dengan ChatGPT, yakni Artificial Intelligence atau AI, yang dapat berkomunikasi dan menemukan solusi akan banyak hal. Untuk beberapa kasus dalam dunia pendidikan, ChatGPT dapat menemukan dan menjawab soal-soal matematika, sains, dan sebagainya. Sebagai seorang pendidik, bagaimana Anda menyikapi fenomena ini dilihat dari kelebihan dan kekurangan AI ini dalam proses pembelajaran dengan mengacu pada buku materi pokok atau BMP MPDR 5302 serta sumber lainnya. Anda juga dapat mengutarakan pengalaman Anda dalam pemanfaatan AI dalam proses pembelajaran di sekolah. Nah, fenomena perkembangan Artificial Intelligence atau AI seperti ChatGPT menjadi tantangan sekaligus peluang dalam dunia pendidikan. AI berperan sebagai teknologi pendukung yang dapat berfungsi sebagai alat bantu pengerjaan dan alat belajar sebagaimana dijelaskan dalam buku materi pokok BMP MPDR 5302, di mana teknologi berfungsi meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan interaktivitas dalam proses belajar mengajar. Dari sisi kelebihan, ChatGPT mampu membantu guru dan peserta didik dalam memperoleh informasi, menyusun teks akademik, hingga memecahkan persoalan matematis dan ilmiah dengan cepat. Bagi pendidik, AI dapat memperkaya bahan ajar, membantu perancangan soal, dan memberikan umpan balik secara otomatis kepada siswa. Selain itu, AI juga mendorong pembelajaran yang lebih personalized karena sistem dapat menyesuaikan respon dengan kebutuhan pengguna. Namun demikian, AI juga memiliki kelemahan. Ketergantungan berlebihan pada ChatGPT dapat menurunkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif peserta didik. Informasi yang diberikan tidak selalu akurat karena AI bekerja berdasarkan pola data, bukan pemahaman konseptual. Oleh karena itu, guru perlu berperan sebagai fasilitator yang mengarahkan peserta didik untuk memanfaatkan AI secara etis dan reflektif. Misalnya, dengan menjadikan ChatGPT sebagai alat eksplorasi ide, bukan sebagai satu-satunya sumber kebenaran. Berdasarkan pengalaman saya di kelas atau di sekolah, penggunaan AI seperti ChatGPT cukup membantu siswa atau peserta didik dalam menyusun draft ide dan memahami konsep dasar, terutama pada tahap eksplorasi awal pembelajaran berbasis proyek. Namun, bimbingan guru tetap krusial agar penggunaan AI tidak mengurangi proses belajar yang bermakna. Dengan demikian, AI sebaiknya dipandang sebagai partner edukatif, bukan pengganti peran guru, agar teknologi benar-benar berfungsi untuk memperkuat kualitas pembelajaran sesuai dengan semangat transformasi digital pendidikan. Nah, kita masuk ke diskusi yang kedua atau pertanyaan yang kedua. Berikan pendapat Anda mengenai video para materi pengayaan 5.2 dengan judul A Day Made of Glass 2. Pada video tersebut, teknologi apa saja yang telah kita temui dan memanfaatkan. Kemudian, bagaimana persiapan Anda sebagai pendidik dalam menghadapi kemajuan teknologi yang begitu pesat, tergambar dalam video tersebut. Nah, berikut pendapat saya mengenai video A Day Made of Glass 2, seri oleh Corning Incorporated, beserta implikasinya bagi kita sebagai pendidik. Nah, dalam video tersebut digambarkan banyak teknologi futuristik yang sebenarnya sudah berada di tahap pengembangan atau bahkan awal implementasi.
Beberapa teknologi utama yang saya identifikasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, permukaan kaca aktif atau smart glass atau display glass. Misalnya, dinding atau jendela rumah atau kelas yang berubah transparansi atau electrochromic glass atau berfungsi sebagai display interaktif. Layar besar yang seamless atau tanpa pinggir besar, edge-to-edge, touch sensitive di ruang publik atau kelas. Dashboard mobil yang seluruh permukaannya adalah display yang bisa berubah sesuai dengan konteks. Yang berikutnya yang nomor 2 yaitu adalah tablet atau perangkat tipis dengan kaca khusus. Perangkat portable yang terbuat dari kaca sangat tipis, ringan, dan sangat tahan lama sebagai pusat kendali seluruh perangkat dan koneksi antar permukaan. Perangkat tablet untuk siswa yang berinteraksi dengan dinding atau permukaan lain secara real time. Yang ketiga, integrasi internet berkecepatan tinggi dan data real time, cloud, konektivitas ubiquitous. Video menunjukkan skenario di mana data, media, komunikasi terjadi secara mulus atau seamless antar perangkat, antar ruang, antar lokasi. Permukaan kaca besar atau display di ruang terbuka yang menampilkan informasi real time. Keempat, teknologi aplikasi dalam berbagai konteks di rumah, sekolah, mobil, dan juga dalam medis. Nah, kelas masa depan dengan meja interaktif besar atau community active table dan interaksi berbasis multitouch, ruang medis dengan dinding kaca yang menjadi display dan dapat video conference atau visualisasi berbasis data 3D. Atap atau bangunan sekolah yang dilengkapi bahan kaca energi surya atau photovoltaic glass yang mendukung lingkungan. Yang kelima, konektivitas antar perangkat dan ekosistem teknologi yang saling terhubung. Contohnya, tablet anak yang bisa pair dan display besar di rumah. Berbagai media mengontrol perangkat lain, sistem smart car yang memperhitungkan data dari perangkat siswa, rumah, maupun sekolah. Nah, sekarang kita membahas tentang manfaat dari teknologi-teknologi tersebut. Sebagai pendidik atau dalam konteks pendidikan, teknologi-teknologi di atas yang barusan saya sampaikan memiliki manfaat. Nah, manfaatnya sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan interaktivitas dan keterlibatan siswa. Maknanya, dengan permukaan besar yang interaktif, siswa bisa lebih aktif dalam proses belajar, bukan hanya menerima saja. Yang kedua, memfasilitasi pembelajaran multimodal dan kolaboratif. Artinya, meja besar interaktif dan dinding display memungkinkan kerja kelompok, berbagi ide secara dinamis. Yang ketiga, mengintegrasikan dunia nyata dan digital. Artinya, kelas, rumah, lingkungan sekitar menjadi terhubung sehingga pembelajaran tidak hanya terjadi di ruang kelas saja. Yang keempat, mendorong personalisasi pembelajaran. Dengan perangkat individu dan koneksi antar perangkat, potensi untuk pembelajaran yang menyesuaikan kecepatan dan gaya siswa lebih besar. Yang kelima, menyiapkan siswa menghadapi dunia kerja masa depan. Dunia kerja akan semakin digital, terkoneksi, berbasis data, maka dengan membiasakan teknologi ini di sekolah, siswa menjadi lebih siap menghadapi dunia kerja di masa depan. Yang keenam, efisiensi dan estetika. Nah, teknologi kaca yang tipis, permukaan interaktif, serta desain minimalis bisa membuat lingkungan belajar menjadi lebih menarik dan modern, sehingga dapat meningkatkan motivasi siswa dalam belajar. Nah, kita masuk ke slide berikutnya. Persiapan saya sebagai pendidik menghadapi kemajuan teknologi. Melihat begitu pesatnya kemajuan dan bagaimana teknologi masa depan dalam video yang sudah mulai menjadi realitas, sebagai pendidik, saya memikirkan langkah-langkah persiapan sebagai berikut.
yaitu yang pertama, meningkatkan literasi digital dan kesiapan teknologi saya sendiri maupun para peserta didik. Yang kedua, merencanakan pembelajaran yang lebih relevan dengan teknologi masa depan. Yang ketiga, menyiapkan lingkungan belajar yang adaptif dan fleksibel. Yang keempat, mengembangkan kompetensi pedagogis dalam integrasi teknologi. Yang kelima, mengedepankan pembelajaran yang responsif terhadap perubahan. Yang keenam, refleksi dan evaluasi yang secara berkelanjutan. Kesimpulan pembahasan pada hari ini, yakni video A Day Made of Glass 2 memberikan gambaran yang menarik bagaimana masa depan yang sangat terkoneksi, berbasis kaca interaktif dan perangkat cerdas kemungkinan besar bukan sekedar fiksi, jauh melainkan akan semakin mendekati kenyataan. Bagi pendidik, ini menjadi panggilan agar kita tidak hanya menunggu teknologi datang, tetapi bersiap secara proaktif, meningkatkan diri, merancang pembelajaran yang relevan, membentuk lingkungan yang adaptif, dan terus merefleksi praktik kita. Dengan demikian, kita dapat membantu peserta didik atau siswa kita tidak hanya beradaptasi dengan perubahan teknologi, tetapi justru menguntungkan dari perubahan tersebut. Terima kasih. Sekian presentasi saya di diskusi 5. Semoga bermanfaat dan mendapatkan berkah bagi kita semua. Saya cukupi presentasi hari ini. Sampai jumpa di kemudian hari. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.